jiwa-jiwa terpilih. Jika kamu sampai ke video ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Semesta selalu punya cara misterius untuk membimbing mereka yang sedang terbangun. Dan mungkin ini saatnya kamu menyadari sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi padamu. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata? Sesuatu yang membuatmu merasa berat, bingung, atau seolah ada yang sedang menguji kekuatan dalam dirimu? Jika iya, kamu tidak sendiri, dan kamu tidak salah merasakannya. Video ini akan membahas sesuatu yang tidak dibicarakan banyak orang, tapi diam-diam dialami oleh banyak jiwa yang sedang memasuki fase penting dalam hidupnya. Fase yang penuh tekanan, namun juga penuh transformasi. 3 tanda bahwa kamu sedang diserang secara spiritual, bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, tapi justru untuk menyadarkanmu bahwa jiwa yang besar, cahaya yang kuat, selalu diuji oleh kegelapan yang tak ingin kamu bersinar lebih terang. Ingat, ujian spiritual bukanlah tanda bahwa kamu lemah. Justru, ini adalah konfirmasi bahwa jiwamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang sedang coba diganggu, dilemahkan, bahkan dihancurkan. Karena kamu ditakuti oleh kegelapan itu sendiri. Setiap tanda yang akan kita bahas di video ini adalah kunci kesadaran. Jangan lewatkan satu pun, karena setiap bagian mengandung pesan yang mungkin sedang kamu butuhkan. Mungkin ini akan terasa seperti menggambarkan hidupmu belakangan ini. Dan jika iya, ketahuilah, kamu tidak gila. Kamu hanya sedang dibangunkan. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, aku ingin kamu tinggalkan komentar dengan angka 77. Angka 77 adalah simbol perjalanan spiritual dan pencerahan batin. Sebuah tanda bahwa kamu menerima sinyal ini dengan sadar. Tuliskan 77 di komentar sebagai pengakuan dalam dirimu sendiri. Aku siap untuk melihat kebenaran, dan aku memilih untuk tetap berdiri meski badai spiritual datang. Ingat, yang kamu alami sekarang bukan akhir, tapi permulaan dari kebangkitan jiwamu. Mari kita mulai. Inilah 3 tanda kamu sedang diserang secara spiritual, dan sekaligus 3 tanda bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih. Tanda pertama, energi turun tanpa sebab jelas. Tanda pertama bahwa kamu sedang diserang secara spiritual adalah energi dalam dirimu tiba-tiba turun. Kamu merasa lelah, kosong, bahkan hampa, padahal secara logika tidak ada alasan jelas untuk itu. Bangun pagi dengan tubuh yang utuh, tapi jiwamu terasa patah. Kamu mencoba tersenyum, tapi hatimu seperti menolak. Kamu menjalani hari, tapi ada sensasi seakan sedang menarik beban yang tak terlihat. Ini bukan sekadar kelelahan fisik. Ini bukan karena kurang tidur atau tekanan pekerjaan. Ini adalah sinyal halus bahwa ada sesuatu dari luar dirimu yang mencoba masuk dan merusak pusat energimu. Serangan spiritual jarang datang secara kasar. Ia datang perlahan, seperti kabut yang masuk tanpa suara. Dan saat kamu tidak sadar, perlahan ia menyelimuti cahaya dalam dirimu, hingga kamu mulai meragukan kekuatanmu sendiri. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya seringkali menjadi target pertama kegelapan. Karena terangmu mengganggu yang belum siap untuk melihat. Dan saat kamu mulai bersinar lebih kuat, kamu bukan hanya dilihat, tapi juga diuji. Jangan salahkan dirimu karena merasa lemah. Itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali ke pusat, untuk menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi mengandalkan dunia luar untuk mengisi energimu. Sudah saatnya kamu menggali ke dalam,
ke sumber kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Jiwa terpilih tidak diizinkan hidup setengah sadar. Maka, ketika kamu mulai terlalu larut dalam rutinitas tanpa jiwa, semesta mengizinkan ujian datang untuk mengguncangmu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu lebih dari tubuhmu, lebih dari rasa lelahmu, dan lebih dari segala keterbatasan dunia ini. Jangan remehkan rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah panggilan untuk istirahat, bukan dari dunia, tapi dari ilusi. Itu adalah waktu untuk kembali terhubung, bukan hanya dengan dirimu sendiri, tapi dengan sumber yang lebih tinggi. Jika kamu merasakan ini akhir-akhir ini, rasa kosong tanpa sebab, kelelahan yang tidak bisa ditidurkan, semangat yang tiba-tiba hilang, berhentilah sejenak. Tutup matamu, dengarkan napasmu, karena dalam keheningan itulah kamu akan sadar bahwa meski kamu sedang diganggu, kamu tidak pernah ditinggalkan. Serangan spiritual hanya datang pada mereka yang memiliki potensi besar. Dan jika itu kamu, maka kamu bukan sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Tanda kedua, mimpi-mimpi aneh atau mengganggu. Tanda kedua bahwa kamu sedang diserang secara spiritual adalah mimpi-mimpi aneh, gelap, atau mengganggu yang datang berulang kali. Mimpi, bagi sebagian orang, hanya dianggap sebagai bunga tidur. Tapi bagi jiwa yang sadar, mimpi adalah pesan. Mimpi adalah ruang antara dunia nyata dan dunia halus, tempat jiwa kita berjalan bebas saat tubuh ini beristirahat. Dan saat kamu mulai bermimpi tentang sosok-sosok asing, tempat-tempat gelap, perasaan dikejar, diburu, atau bahkan dibisiki sesuatu yang tidak kamu mengerti, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah bentuk komunikasi, atau lebih tepatnya, peringatan. Saat kamu sedang dibangunkan ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, ada kekuatan yang tidak ingin kamu melangkah lebih jauh. Dan salah satu cara paling halus untuk mengganggumu adalah melalui mimpi. Kenapa mimpi? Karena saat tidur, pikiran logis kita diam. Saat itulah lapisan pelindung melemah, dan apa yang tersembunyi bisa muncul ke permukaan. Serangan spiritual di alam mimpi bukan tentang menakut-nakuti, tapi tentang menguji keyakinanmu, bahkan saat kamu tidak sadar. Apakah kamu tetap kuat ketika kontrolmu dilepas? Apakah kamu tetap membawa cahaya ketika dikelilingi oleh bayangan? Jangan abaikan mimpi-mimpi yang membekas hingga kamu bangun, yang membuat dadamu sesak, tubuhmu berkeringat, atau matamu tiba-tiba basah tanpa sebab. Itu adalah gema dari medan spiritual yang sedang kamu lewati. Dan, ya, itu bisa melelahkan. Tapi jiwa yang besar memang harus belajar membaca pesan dalam kegelapan. Karena seringkali, jawaban yang kamu cari tidak ditemukan dalam suara, tapi dalam simbol, dalam intuisi, dalam pengalaman yang tampaknya tak masuk akal. Mungkin kamu pernah bermimpi jatuh tanpa henti, atau melihat seseorang menarikmu ke ruang yang tak kamu kenal. Mungkin kamu mimpi berada di tempat asing, sendirian, dan seolah kamu sedang diuji oleh sesuatu yang tidak bisa kamu lawan. Itu bukan mimpi kosong. Itu adalah lapisan realitas lain. Dan kamu tidak masuk ke sana tanpa alasan. Kamu masuk ke sana karena jiwamu siap. Karena bagian dari dirimu yang lebih tinggi sedang mengajakmu untuk menghadapi ketakutan, bukan lari dari mereka. Maka, jika mimpi-mimpimu akhir-akhir ini terasa ganjil, mencekam, atau bahkan seperti peringatan, jangan panik, tenangkan hatimu. Ingat, kamu hanya ditantang karena kamu mampu. Jiwa yang terpilih tidak akan dibangkitkan lewat kenyamanan. Ia dibentuk dalam ketidakterdugaan. Dan jika alam mimpi menjadi tempat ujianmu, itu artinya
kamu sedang dibimbing, bukan ditinggalkan. Tanda ketiga, lingkungan mulai menjauh atau berubah. Tanda ketiga bahwa kamu sedang mengalami serangan spiritual adalah lingkunganmu mulai berubah. Orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Teman-teman yang dulu tertawa bersamamu kini tak lagi hadir. Kamu merasa seperti asing di antara mereka yang dulu kamu sebut rumah. Dan yang paling membingungkan adalah, kamu tidak tahu kenapa. Kamu tidak berbuat salah, tidak mengubah siapa dirimu secara sadar. Tapi sesuatu terasa berbeda. Dingin, jauh, hampa. Serangan spiritual tak selalu datang dalam bentuk energi negatif yang terasa langsung. Kadang ia datang dalam bentuk jarak, dalam bentuk kesendirian, dalam bentuk ruang yang tiba-tiba tercipta antara kamu dan dunia sekitarmu. Namun inilah kenyataannya. Semakin kamu terbangun, semakin kamu merasa sendiri. Karena kebangkitan bukanlah proses ramai-ramai. Itu adalah perjalanan sunyi yang hanya bisa dilewati oleh jiwa yang berani menatap ke dalam. Ketika kamu mulai menyadari siapa dirimu sebenarnya, ketika kamu mulai meninggalkan versi lama dari dirimu, alam secara otomatis menyaring segala sesuatu yang tidak lagi sefrekuensi. Dan, ya, itu bisa menyakitkan, karena kita tumbuh di dunia yang membuat kita percaya bahwa kehilangan adalah hukuman. Padahal, dalam dunia spiritual, kehilangan adalah perlindungan. Apa yang menjauh bukan berarti hilang, tapi dibersihkan. Apa yang pergi bukan karena kamu tidak layak, tapi karena jiwamu sedang disiapkan untuk pertemuan yang lebih sejati. Jiwa-jiwa tertentu memang tidak bisa ikut saat kamu naik ke tahap berikutnya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum siap. Dan kamu sudah waktunya melangkah. Mungkin kamu merasa kesepian sekarang. Tapi kesepian bukan akhir dari segalanya. Kesepian adalah jeda suci, tempat di mana kamu belajar mengenal dirimu tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa sandaran. Dan di saat kamu mulai merasa hampa, itu sebenarnya ruang yang sedang dibuka, agar bisa diisi oleh sesuatu yang lebih sejati, hubungan yang lebih dalam, koneksi yang lebih murni, pertemuan yang tidak dilandasi oleh kebutuhan, tapi oleh getaran jiwa yang saling mengenali. Ingat ini, serangan spiritual yang membuatmu sendiri adalah proses yang sedang mengajarkanmu untuk cukup menjadi dirimu sendiri, tanpa validasi, tanpa pengakuan. Hanya kamu dan kekuatanmu yang tak tergoyahkan. Jadi jangan takut saat kamu merasa ditinggalkan. Mungkin sebenarnya kamu sedang disisihkan. Karena sebentar lagi, kamu akan ditinggikan. Renungan. Sekarang, tarik napas dalam. Tenanglah sejenak bersama kata-kata ini. Biarkan setiap kalimat bukan hanya terdengar oleh telingamu, tapi juga disentuh oleh jiwamu. Kamu sudah mendengar 3 tanda. Dan jika satu saja terasa begitu dekat dengan pengalamanmu akhir-akhir ini, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Serangan spiritual bukan kutukan, bukan pertanda kamu sedang hancur. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kamu sedang dibentuk, bahwa kamu sedang memasuki proses pembersihan jiwa yang hanya dialami oleh mereka yang siap naik ke frekuensi lebih tinggi. Pembersihan itu bukan proses yang manis. Ia bisa datang dengan kehilangan, dengan rasa sakit, dengan kebingungan yang tak bisa dijelaskan. Karena sebelum sesuatu bisa disucikan, ia harus terlebih dahulu dibongkar. Apa yang sedang kamu alami bukan akhir dari segalanya. Ini adalah ambang batas, pintu antara versi lama dari dirimu dan versi yang lebih sejati, dan tidak semua orang siap melangkah ke sana. Tapi kamu sudah dipanggil. Kesepianmu adalah pelatihan. Mimpimu yang gelap adalah cermin dari ketakutan yang harus kamu hadapi.
Energi yang turun adalah tanda bahwa sudah waktunya kamu mengisi ulang dari sumber yang lebih tinggi, bukan dunia. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak datang untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Mereka datang untuk mengguncang kesadaran lama, untuk menjadi cahaya di tengah kabut, dan untuk itu, mereka harus dibakar terlebih dahulu dalam api transformasi. Tidak untuk hangus, tapi untuk bersinar. Jadi, jika kamu merasa semuanya mulai runtuh, mungkin sebenarnya pondasi lama sedang dirobohkan agar bangunan jiwamu bisa dibangun ulang, lebih kuat, lebih murni, dan tak tergoyahkan. Tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang, dan tidak ada ujian yang datang tanpa tujuan. Percayalah, jika kamu bisa bertahan di masa gelap ini, kamu akan keluar darinya bukan hanya selamat, tapi terlahir kembali. Karena di balik semua yang tampak seperti serangan, ada anugerah besar yang sedang dipersiapkan. Dan itu hanya untukmu, karena kamu adalah jiwa terpilih. Penutup. Dan sekarang, setelah kamu mendengar semuanya, aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting. Kamu tidak sendiri. Apapun yang sedang kamu lewati, seberat apapun jalan spiritual yang kamu tempuh, di balik rasa sunyi, di balik luka yang tak terlihat, di balik pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh dunia, ada sesuatu yang terus hidup dalam dirimu. Cahaya. Cahaya itu tak bisa dipadamkan. Ia mungkin tertutup oleh debu luka, oleh kabut keraguan, atau oleh gemuruh dunia, tapi ia tidak pernah mati. Dan itulah alasan kamu masih di sini. Kamu mendengarkan ini bukan karena kebetulan. Kamu menemukan video ini bukan karena tersesat. Kamu sampai di sini karena jiwamu sudah siap untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Jiwa yang terpilih tidak datang untuk menjalani hidup yang biasa. Mereka datang membawa peran, membawa misi, dan membawa kekuatan yang seringkali tersembunyi di balik luka yang terdalam. Jika kamu merasa ketiga tanda tadi ada dalam hidupmu, jangan takut, jangan mundur. Itu bukan tanda bahwa kamu kalah. Itu tanda bahwa kamu sedang dilatih, dan kamu hanya dilatih karena kamu dipilih. Aku mengajakmu, dari ruang hati terdalam, tinggalkan komentar dengan angka 77. Bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai deklarasi bahwa kamu memilih untuk terbangun, bahwa kamu mengakui ujianmu dan kamu tidak lari dari itu, bahwa kamu percaya jiwa yang diproses dengan nyeri akan dibangkitkan dengan cahaya. Tulis 77 jika kamu siap menerima dirimu apa adanya, termasuk luka, termasuk kekuatan, termasuk seluruh perjalanan spiritualmu. Dan untuk kamu yang membaca ini, sambil merasa ada bagian dari dirimu yang tersentuh, ingat, tidak ada perjalanan jiwa yang sia-sia. Setiap rasa, setiap kehilangan, setiap malam yang kamu lewati dengan mata terbuka dan hati bergetar, semuanya sedang menulis kisahmu. Dan kisahmu penting. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan jiwa terpilih tidak selalu mengerti jalan yang ia tempuh. Tapi ia tahu, jauh di dalam hatinya, ia tidak pernah berjalan sendirian. Sampai kita bertemu di perjalanan berikutnya, teruslah berjalan, teruslah sadar, dan teruslah bersinar.